Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Uh, Kali ini saya ada pemasangan mobil Honda Brio. Dua mobil bosku. Dua-duanya ini mobil baru dan memang belum pernah dipakai. Jadi baru turun dari dealer, langsung meminta dipasang perdam full. Jadi dua mobil ini ada di dua lokasi bosku. Yang untuk yang warna silver itu bukan silver, warna abu-abu. Kalau saya warna abu-abu itu di Bogor, yang warna hitam itu di daerah Jakarta bosku. Tapi kali ini saya akan menjelaskan bahan yang dipakai dan menghabiskan berapa lembar bahan, nanti akan saya jelaskan bosku. Ini untuk yang mobilio yang ada di Bogor, memang saya datang langsung ke lokasi. Ini bosku menghabiskan bahan 35 lembar bosku. Jadi banyak sekali pertanyaan ke saya, Mas kok banyak sekali bisa sampai menghabiskan 35 lembar bahan perdam. Nah, saya akan jelaskan bosku ya. Untuk mobil yang warna abu-abu ini memakai bahan elemen. Bahan elemen ini made in Rusia bosku. Sebelumnya saya pernah upload dan pernah saya review juga bosku. Nah, untuk menghabiskan bahan 35 lembar ini nih bosku, pemasangan untuk di pintu kan kalau pemasangan per pintu, pemasangan 2 layer berarti kan itu menghabiskan 2 lembar bahan perdam. Untuk satu set pintu berarti itu berarti menghabiskan 10 lembar bahan bosku. Nah, dan untuk lantai dasar ini menghabiskan bahan sekitar 18 lembar bosku. Karena kenapa? Untuk mobil Brio ini lebih boros karena dia posisi bagasinya itu kan dia melengkung karena ada buat naruh ban gitu. Nah, makanya itu mobil Honda Brio biarpun kecil itu menggunakan bahan lumayan cukup banyak bosku. Jadi 18 lembar itu termasuk bagasi, lantai dasar sampai ke fender depan bosku, sampai ke fender roda depan. Nah, untuk plafon itu menghabiskan bahan sekitar 6 lembar. 6 lembar ini nggak habis, jadi 5 lembar itu kurang. Jadi mungkin sekitar 5 lembar setengah itu menghabiskan bahan bosku. Jadi bosku bisa hitung untuk pintu 10 lembar dan untuk lantai dasar bisa menghabiskan bahan sekitar 18 lembar itu sampai ke fender bosku, belum plafon. Nah, untuk mobil yang satunya lagi nih bosku, mobil Brio yang warna hitam ini sama sekali belum dites drive sama owner. Jadi turun dari dealer ke rumah dianterin, itu belum dicoba. Jadi cerita sama saya, ini bosku, ini sebelumnya sudah di tes belum dengan kebisingannya sebelum pasang perdam. Dia menjelaskan bahwa mobil ini dia memang belum sama sekali merasakan gitu. Jadi pas datang dari dealer langsung kontak saya untuk pemasangan perdam. Nah, untuk mobil yang hitam ini untuk lantai dasar bosku itu menghabiskan bahan automat. Jadi dia memakai 3 bahan perdam bosku untuk mobil yang warna hitam ini. Jadi untuk lantai dasar sampai fender depan itu menghabiskan bahan sekitar 17 lembar. Dan untuk pintu sama memakai bahan elemen, menghabiskan bahan 10 lembar. Dan untuk plafonnya memakai bahan aluminium foil tapi dilapis sama glass wool. Nah, untuk mobil yang hitam ini bosku, jadi setelah pemasangan memakai bahan automat itu langsung digelar pakai bahan perdam glass wool. Jadi 2 lapis pemasangan lantai dasar, berikut pintu 2 trim itu 2 layer memasang memakai bahan glass wool. Nah, jadi bosku, kesimpulannya untuk Honda Brio untuk full pemasangan perdam mobil untuk ukuran bahan umumnya bahan perdam suara itu ukuran 50 cm x 75 cm, yaitu menghabiskan bahan 35 lembar bosku. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi di sini saya memberi informasi bahwa untuk mobilio itu menghabiskan bahan 35 lembar bosku. Jadi tinggal bosku bisa hitung-hitung. Nah, terus ini bosku, kalau ada yang perlu ditanyakan sama kami silahkan bertanya, bisa
bisa bertanya melalui WhatsApp yang bisa dihubungi nih di nomor ini. Bisa juga di kolom komentar bosku untuk bertanya. Sesempat mungkin kami pasti balas, karena kenapa bosku, kalau untuk sharing, untuk tanya-tanya kita welcome, gitu, terbuka, dan itu gratis bosku kalau hanya untuk tanya-tanya. Dan untuk info lebih lanjut bosku, ingin misalkan mau pasang peredam, jasanya apa, bahannya sudah ada, atau butuh jasa tenaganya saja, bisa hubungin nomor admin juga nih bosku. Ya bosku, dilihat nih proses pemasangannya. Halo bosku, saya ada tips dan trik nih pemasangan peredam. Jadi pasang peredam itu bukan hanya sekedar nempel ya bosku. Dulu senyum dong. Nah, salah satunya ini bosku, kabel-kabel itu jangan ditimpa bosku nih. Jadi saya sering menemukan pemasangan peredam itu kabel-kabel seperti ini tuh ditimpa. Itu sangat tidak disarankan bosku. Nah, seperti ini. Jadi tetap posisi kabel itu harus ada di atas. Seperti ini. Ini kabel di atas. Jadi pokoknya saya sering menemukan pemasangan peredam itu kabel-kabel seperti ini tuh ditimpa, itu sangat-sangat tidak rekomendasi bosku. Jadi untuk kabel-kabel itu tetap adanya di atas peredam. Nah, kalau untuk tangki ini full pump ini jangan ditutup peredam bosku. Lebih baik perekatnya ini jangan dilepas, langsung tutup aja begini, karena sewaktu-waktu nanti ganti full pump atau ngecek tangki tidak merusak peredamnya itu. Terus kedua, kenapa jalur-jalur kabel ini jangan ditimpa? Jadi kita nggak ada tahu yang namanya trouble, kita nggak ada tahu antisipasinya, takutnya jalurnya kabelnya kalau ditutup gimana, nanti merusak peredamnya, harus bongkar peredamnya. Jadi yang harus diutamakan itu kabel-kabel itu harus selalu di atas peredam. Nah, seperti ini masih proses pemasangan. Tuh, ini pemasangan ini menghabiskan bahan 35 lembar bosku, full nih sampai ke dalam-dalam, sampai naik. Dan keduanya pemasangan peredam itu harus di roll, bahan buti rubber itu harus di roll bosku, di press, jadi merekatnya sangat kuat. Nah, seperti ini nih plafon, ini udah ditempel-tempel, ini udah di roll, nanti proses ngerol itu 2 kali bosku. Oke, cukup sekian bosku tip dan triknya pemasangan peredam. Jadi pemasangan peredam itu bukan hanya sekedar nempel,